Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman atau siapapun yang menonton video ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan rahmat kepada saya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen ini, yakni tugas psikologi keluarga. Nah, dalam tugas ini saya diamanahkan untuk mempresentasikan 4 isu terkait tentang single parent, long distance marriage, perselingkuhan, dan lansia dalam keluarga. Jadi, pertama-tama perlu saya beritahukan kepada Anda yang menonton video ini bahwasanya resolusi dari setiap isu atau permasalahan dalam yang tadi saya sebutkan tadi per chapter itu terdapat bagian-bagian chapter. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan, melainkan hal yang bisa Anda petik di terakhir. Baik, saya mulai dari single parent dalam keluarga. Did you know about single parents? Nah, betul. Orang tua tunggal atau single parents. Dalam pendapat lain, orang tua satu-satunya dalam konteks ini adalah keluarga dari orang tua tunggal, sehingga dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri tidak dengan bantuan pasangannya, karena istri atau suami mereka meninggal dunia atau sudah berpisah ataupun cerai. Jadi single parents dalam keluarga adalah hubungan perkawinan karena ada beberapa sebab tertentu menjadikan orang tua tunggal. Dalam penelitian ini difokuskan pada orang tua tunggal karena telah ditinggal meninggal dunia maupun cerai oleh pasangannya. Jadi teman-teman, hal yang menyebabkan single parent itu dalam chapter ini yakni meninggal dunia ataupun cerai. Baik, berikutnya single parent dari pandangan para ahli. Magdalena, seorang ahli, pada tahun 2010 mencetuskan bahwa orang tua tunggal adalah orang tua yang mengasuh, menafkahi, membesarkan anaknya tanpa pasangan, bisa pria ataupun wanita, dalam status apapun itu, baik cerai, masih dalam pernikahan, berpisah tanpa bercerai, kematian, dan tanpa menikah. Itu single parents. Kedua yakni Duval dan Miller pada tahun 1985 mencetuskan bahwa orang tua tunggal atau sering disebut single parents, menurut Segar dan kawan-kawan, adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Jadi teman-teman, menjadi single parents itu bukan berarti harus menikah juga ya, tapi bisa mengadopsi anak dalam kehidupannya. Tapi dalam chapter ini, pembahasan kita kali ini, single parents yang terjadi karena tadi seperti saya bilang, karena pasangannya meninggal dunia ataupun bercerai. Gitu. Slide selanjutnya yakni, nah, yang tadi seperti saya bilang, faktor penyebab orang bisa menjadi orang tua tunggal atau single parents. Yang pertama itu perceraian dan yang kedua itu meninggal dunia. Nah, perceraian ini bisa disebabkan juga oleh atau misal ketidakjujuran pasangan ataupun permasalahan konflik yang berlarut-larut ataupun bahkan perselingkuhan yang terjadi, dan perselingkuhan ini akan kita bahas sebentar. Perselingkuhan terjadi dalam pernikahan. Jadi itulah sebabnya mereka bercerai dan memutuskan untuk hidup masing-masing hingga dapat disebut sebagai orang tua tunggal dalam mengasuh anaknya. Yang kedua, yakni adalah meninggal dunia. Jadi mungkin kita tahu secara umum bahwa orang tua atau single parent yang meninggal dunia ini ya, lebih memiliki dukungan dari keluarganya karena tidak memiliki permasalahan sebelumnya.
gitu. Lanjut, dampak dari single parent. Nah, ini yang penting, the effect, yaitu dalam penelitian yang saya baca, yang saya juga cantumkan, berdasarkan dari penelitian tersebut, saya mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara pengasuhan orang tua tunggal terhadap pembentukan sikap anak di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, di mana pengasuhan yang dominan yang digunakan oleh orang tua, pengasuhan dominan yang digunakan oleh orang tua tunggal dalam pembentukan sikap anak yaitu pada pola asuh otoriter atau otoritatif. Pola asuh ini mempunyai ciri yaitu tinggi tuntutan dan tanggapan terhadap kebutuhan dan pemahaman anak. Jadi hal tentang hal dari single parents ini sangat memengaruhi tumbuh kembang dari anak-anak, dan itu didasarkan dari penelitian yang dilakukan di Desa Bone-Bone. Baik, resolusi isu dari hal tersebut tadi, sebagai resolusi atas dampak dari single parents dalam keluarga, khususnya dampaknya terhadap anak, bahwasanya orang tua sebagai single parents sebaiknya memberikan edukasi serta berhati-hati dalam menerapkan pola asuh, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepribadian tumbuh kembang anak. Alangkah baiknya jika seseorang single parent lebih memperhatikan ilmu parenting, agar anaknya yang dimana cenderung lebih mudah terpengaruh tumbuh kembang kepribadiannya oleh lingkungan dibandingkan anak lain yang memiliki kepribadian yang berbudi pekerti yang luhur baik. Jadi begitu teman-teman. Langkah baiknya jika orang tua yang single parents itu memberikan edukasi kepada anaknya, dan sebelum memberikan edukasi, mereka seharusnya mendapatkan edukasi terlebih dahulu atau mencari edukasi terlebih dahulu tentang ilmu parenting. Nah, selanjutnya long distance marriage. Jadi long distance marriage ini bisa dikatakan tentang hubungan jarak jauh dalam pernikahan. Misalkan si istri itu berada di kampung, sedangkan si suami itu merantau ke luar kota ataupun ke luar negeri. Sehingga terjadilah long distance marriage, yang masing-masing memiliki urusan yang berbeda dan tidak dipertemukan dalam waktu yang dekat. Jadi begitu. Atau lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam PPT ini, long distance marriage. Sebelumnya saya perlu menjelaskan tentang apa itu keluarga. Nah, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ataupun bisa suami dan istri. Keluarga bisa juga terdiri dari ayah atau ibu salah satunya, dan anak serta pasangan suami istri. Dalam keluarga, seringkali pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu dan lain hal, seperti yang dijelaskan oleh Sarwono, yang mengatakan bahwa long distance marriage adalah keadaan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang untuk bertemu. Jadi begitu teman-teman terkait tentang long distance marriage. Iya, kalau misalkan Anda pernah dalam suatu hubungan long distance relationships dengan pacar Anda ataupun doi Anda, mungkin itu berhubungan terkait lah dengan ini, hampir mirip lah dengan long distance marriage. Selanjutnya, faktor dari long distance marriage. Nah, terdapat banyak faktor sehingga terjadinya long distance marriage ini. Faktor tersebut antara lain faktor karir, bisa gengsi, ataupun lain-lain sehingga memaksa mereka untuk bermigrasi atau berpindah tempat. Terdapat juga kondisi di mana terjadinya long distance marriage ini karena mungkin virus COVID, yang dimana jika salah satu dari pasangan suami istri tersebut terpapar virus corona, maka perlu dan wajib dikarantina, sehingga long distance marriage ini terjadi dalam keluarga. Jadi kan kalau karantina itu dipisah, yang mana yang terkena virus, yang mana yang tidak, ataupun yang dikarantinakan yang terkena virus, sehingga mereka tidak bisa bertemu dalam waktu singkat begitu.
Nah, selanjutnya dalam chapter ini, isu long distance marriage, kehidupan keluarga yang mengalami long distance marriage ini dihadapkan kepada permasalahan seperti kepercayaan, kejujuran, keuangan atau finansial, masalah anak, masalah dengan mertua, dan pembunuhan biologis. Kehidupan keluarga long distance marriage juga sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, karena bisa saja afeksi atau kasih sayang diterima anak tidak dapat dirasakan anak karena terjadinya LDM dalam keluarga mereka. Jadi misalkan salah satu ayah ataupun ibunya bermigrasi ataupun berpindah tempat, jadi jarang bertemu anaknya, sehingga kasih sayang yang diterima dari ayah ataupun ibunya itu berkurang. Jadi salah satunya begitu berkurang, teman-teman. Nah, solusi dari isu tersebut, dari penelitian terkait yang dilakukan dalam jurnal tersebut, bahwa di saat seseorang sedang mengalami LDM, baik istri ataupun suami, seharusnya tetap membangun kepercayaan, kejujuran, serta saling membantu dalam keuangan atau finansial dan lain-lain terhadap satu sama lain, agar sekiranya hubungannya dalam keluarga tersebut dapat menguat dan kokoh, sehingga dampak dari misalkan sehingga dampak dari long distance marriage ini kayak perceraian ataupun ketidak perceraian ataupun ketidakpercayaan satu sama lain itu dapat dielakkan. Begitu, teman-teman. Nah, baik teman-teman. Tadi kan kita sudah bahas mengenai single parents dan long distance marriage. Nah, dan kali ini kita akan bahas tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Jadi pertama-tama tadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa penyebab dari single parents itu perceraian dan orang yang meninggal dunia. Nah, dalam perceraian ini didasarkan oleh perselingkuhan yang terjadi dalam permasalahan, sehingga timbullah hal yang dinamakan single parent karena telah bercerai. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai perselingkuhan. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang perselingkuhan, perlu saya jelaskan terlebih dahulu pernikahan, seperti tadi yang saya jelaskan tentang keluarga. Nah, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Olson dan Defrain mendefinisikan pernikahan sebagai komitmen yang legal antara dua orang untuk berbagi kedekatan fisik dan emosional, berbagai macam tugas, serta sumber perekonomian. Dalam sebuah hubungan pernikahan terdapat hal yang ditakuti atau dikhawatirkan oleh setiap pasangan, yakni perselingkuhan. Nah, yang dapat berujung perceraian. Perselingkuhan seringkali terjadi karena pasangan tidak saling jujur dan tidak puas akan pasangannya. Perselingkuhan itu, sebelum saya jelaskan tentang faktor-faktornya, perselingkuhan itu adalah misalkan seseorang yang telah memiliki istri ataupun telah memiliki suami, pasangannya itu memiliki hubungan lain, hubungan yang intim juga dengan orang lain yang mungkin setara dengan pasangannya, yang mungkin dia juga anggap pasangan, namun dia rahasiakan begitu. Itu menurut saya definisi dari perselingkuhan. Nah, termasuk ke faktor penyebab terjadinya tindakan selingkuh itu dirangkum oleh Harley dan Susilawati sebagai tindak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga. Harley menguraikan antara ilmu kebutuhan sama pria wanita sebagai berikut. Teman-teman agak mungkin. Nah, kebutuhan istri meliputi kebutuhan kasih sayang, percakapan,
ketulusan dan keterbukaan, dan komitmen finansial dan komitmen keluarga. Sedangkan kebutuhan suami yakni kebutuhan seksual, kebersamaan dalam kreasi, memiliki pasangan yang menarik, dan dukungan dalam rumah tangga. Jadi itu tadi beberapa faktor ataupun penyebab mengapa orang selingkuh. Karena bisa saja kebutuhan suami ataupun kebutuhan istri saling tidak terpenuhi dan tidak saling untuk mencoba memenuhi masing-masing. Jadi mungkin begitu tadi isu konflik termasuk isu konflik dari perceraian. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang resolusi isu tentang bagaimana cara mencegah perselingkuhan. Yang pertama ini adalah dengan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan fungsi baik sebagai suami maupun istri. Suami wajib hukumnya menafkahi istri dan istri wajib hukumnya untuk melayani suami. Selain itu, pastikan berpegang teguh pada ajaran agama dalam membangun rumah tangga. Perlu juga saling memahami dan terbuka satu sama lain hingga melewati permasalahan bersama-sama hingga memperkuat ikatan antara suami dan istri. Jadi perselingkuhan itu tidak akan terjadi lagi karena keluarga harmonis, suami harmonis, istri pun harmonis. Jadi begitu teman-teman. Baik, kita lanjut ke keluarga dan lansia. Yang tadi setelah saya jelaskan tentang single parents, long distance marriage, dan perselingkuhan. Nah, bagian terakhir tentang keluarga dan lansia. Tadi keluarga sudah saya jelaskan tentang apa itu, jadi sekarang mungkin akan saya jelaskan kembali mungkin sebagiannya. Nah, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan lansia yang tinggal di rumah. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, Hidayat, dan Aisyah menyatakan peran keluarga sangat memengaruhi terhadap status kesehatan lansia. Jika peran keluarga itu baik, maka diharapkan status kesehatan lansia juga baik, dan sebaliknya. Jika keluarga kurang, maka status kesehatan pada lansia juga buruk. Melihat dampak yang terjadi pada keluarga, caregiver memberi maka perlu pada keluarga atau caregiver, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan yang bermanfaat bagi caregiver, khususnya dalam memberikan respon terhadap lansia yang dirawat. Model teori yang dapat digunakan dalam eksplorasi pengalaman keluarga dalam perawatan lansia adalah konsep teori Mark-Rubin. Lansia dalam perawatan di rumah terkadang memerlukan bantuan keluarga sebagai caregiver. Pengalaman keluarga dalam merawat membutuhkan perhatian dan waktu yang lebih seperti kebutuhan pemenuhan makan, mandi, ataupun berganti pakaian. Keluarga mengungkapkan atau caregiver mengungkapkan lansia kadang sikapnya seperti anak kecil. Sehingga tidak jarang keluarga bertengkar dengan lansia karena salah paham. Hal inilah yang membuat keluarga sering salah dalam merespon keadaan karena perubahan pada lansia. Jadi perubahan pada lansia itu mungkin bisa terjadi karena aspek biologis yang dimana fungsi dari saraf ataupun hal-hal yang berkaitan dengan otaknya itu sudah menurun. Dan terdapat beberapa fase tentang fase dewasa fase dewasa akhir dan fase lanjut usia gitu. Selanjutnya saya jelaskan tentang apa karakteristik dalam isu penelitian yang diangkat dalam chapter kali ini. Nah, karakter lansia dalam penelitian ini teridentifikasi dalam 3 hal, yaitu dari segi usia, rentang sehat sakit, dan kebutuhan dasar pada lansia. Maryam memaparkan karakteristik lansia meliputi berusia lebih dari 60 tahun. Kebutuhan dan masalah bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga maladaptif dan lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. Jadi terdapat ada beberapa karakteristik dalam isu ini. Nah, dari karakteristik saya akan lanjut tentang tipe lansia. Tipe lansia yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi tipe bijaksana, tipe mandiri, tipe ketergantungan, dan tipe pasrah.
Nugroho dalam dalam Maryam Nugroho pada tahun 2000 dalam jurnal Maryam pada tahun 2008 menjelaskan tipe lansia yang ada dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu tipe bijaksana, tipe mandiri, tipe tidak puas, tipe pasrah, dan tipe bingung. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan antara hasil penelitian dengan teori yang ada, di mana yang sama pada tipe lansia, arif bijaksana, tipe mandiri, dan tipe pasrah. Nah, resolusi dari isu ini ada beberapa macam, yakni yang pertama, pemahaman caregiver tentang lansia adalah seseorang yang sudah berusia lanjut dengan penurunan fungsi tubuhnya, hingga fisiologis, mengalami penurunan dan rentan terhadap penyakit, mudah tersinggung, dan mengalami gangguan psikologis. Karakteristik lansia yang dipahami caregiver yaitu lansia yang rentan mengalami sakit dan memerlukan bantuan khusus. Bagian kedua, resolusi kedua, yakni cara keluarga merawat lansia dan metode dalam perawatan. Menentukan bagaimana kualitas hidup lansia yang dirawat. Keluarga yang harus mengetahui kebutuhan dasar merawat lansia dan menetapkan tujuan dalam perawatan lansia, sehingga tercapai kualitas hidup lansia. Baik, selanjutnya, bagian ketiga dalam resolusi, hambatan yang ditemui oleh caregiver dalam perawatan lansia itu berupa tuntutan perawatan lansia. Beban internal yang dirasakan caregiver berupa masalah fisik dan psikologis lansia, sedangkan beban eksternal berasal dari perilaku lansia, juga tuntutan dan beban pekerjaan ganda karena selain merawat lansia juga merawat anaknya di rumah. Bagian 4, caregiver perlu cara dalam mengatasi setiap hambatan dalam merawat lansia tersebut melalui modifikasi cara perawatan, penggunaan mekanisme coping yang sesuai, dan juga mencari sumber dukungan dalam respon. Mengatasi setiap masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam perawatan lansia. Yang terakhir, harapan caregiver terhadap perawatan yang dilakukan agar semakin berkualitas dalam perawatan lansia, di mana lansia semakin sehat fisiknya. Dan jika lansia meninggal, maka lansia dapat meninggal dunia dengan tenang dan damai. Caregiver berharap dukungan dari keluarga besar untuk turut serta membangun perawatan lansia yang juga merupakan bagian dari keluarga, sehingga kebersamaan akan menjadi modal utama perawatan terhadap lansia. Jadi itu teman-teman terkait isu yang muncul dari perawatan lansia dalam keluarga, sehingga saya sebutkan juga tadi tentang cara penanganannya, dan mungkin dapat saya katakan bahwa yang terakhir, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mungkin tidak terasa udah berapa 20 menit lebih saya menjelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.